Saudara, setelah dinamika bursa capres memanas dengan munculnya Ganjar Pranowo sebagai bakal capres PDI Perjuangan, kini yang tak kalah hangat adalah bursa bakal cawapres. Nama-namanya sudah beredar di banyak hasil survei, bahkan Presiden Jokowi juga menyebut beberapa nama potensial cawapres. Bagaimana kemudian parpol pengusung menyikapinya dan akan seperti apa kriteria cawapres yang akan bersinar di 2024? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Bang Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDI Perjuangan. Ada juga Mas Muhammad Khalid, juru bicara PKS, dan tentunya pakar komunikasi politik UI. Ada Bu Lely Aryani. Bu Lely, selamat pagi. Unas. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hugo, Mas Khalid, selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Mas Rian. Pak Sugo, Mbak Lili. Selamat pagi. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, kemarin Pak Hasto juga menyatakan ya nama-nama bakal cawapres yang disebut Pak Jokowi ini akan digodok di internal partai secara dinamis juga. Sejauh mana perkembangannya hingga saat ini? Ya kalau sekarang sih masih dalam suasana Lebaran Mas Rian. Artinya setelah ya masa Lebaran ini silaturahim, ya setelah itu baru kita ya fokus untuk persiapan baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Dalam masa sampai dengan awal Mei ini tentu persiapan yang berkaitan dengan pemilu legislatif. Tanggal 1 sampai tanggal 14 itu harus sudah mulai pendaftaran pileg gitu. Untuk pilpres tentu calon wakil presiden ini kalau saya perhatikan ini akan menjadi decided faktor lah, faktor yang akan ikut menentukan, akan ikut memutuskan kemenangan di tahun 2024 gitu. Sehingga memang perlu pertimbangan yang matang, perlu persiapan, dan seperti yang disampaikan oleh Sekjen, untuk cawapres ini tentu tidak harus juga terburu-buru gitu. Dalam arti perlu ada ya pendekatan, pembicaraan, istilahnya Pak Sekjen kan ada masa perkenalan, ada masa pacaran, dan kemudian jangan dikawin paksa gitu. Karena kalau saya perhatikan juga memang ada dua faktor. Kalau faktor ke dalam itu tadi, bagaimana chemistry itu harus dibangun gitu. Chemistry itu harus dibangun baik dalam proses pilpres nanti maupun menuju atau ketika mereka memimpin negara, memenangkan pilpres nanti. Kemudian yang kedua, faktor apa yang ada di luar gitu, itu memonitor perkembangan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan chemistry kedua calon ini. Sehingga saya kira ini penting karena ini akan menjadi, kalau saya perhatikan akan menjadi decided faktor untuk pilpres, kemenangan dalam pilpres nanti gitu. Oke, kalau Mas Khalid ini sama Mas masih suasana Lebaran, jadi ini masih belum dibahas secara detail atau sebenarnya berbeda? Pertama kami ucapkan dulu nih selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Dan juga saya ucapkan selamat nih kepada Bang Hugo nih, sudah menentukan partainya, sudah menentukan capresnya. Dan tentu ini kami sangat menyambut baik ya, sangat mengapresiasi. Tentu kami di Koalisi Perubahan, PKS, Nasdem, dan Demokrat, karena kompetisi Pilpres akan semakin lebih sehat, lebih seru ya, dengan berbagai macam banyak pilihan. Kami mendorong semakin banyak pilihan, poros semakin lebih baik sebenarnya buat masyarakat ya. Selain banyak pilihan juga bisa memitigasi polarisasi. Kalau di Koalisi Perubahan, kami sudah membuat apa yang kami sebut dengan piagam koalisi, Mas Elgen. Jadi piagam koalisi itu sudah menjadi dokumen tertulis, ditandatangani oleh masing-masing ketua umum. Ada Presiden PKS, Ahmad Saihu, kemudian Ketua Umum Mas Ahaye, dan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Dalam piagam koalisi tersebut, salah satu butir yang disepakati adalah mengenai bakal calon wakil presiden, yang mana otoritas penentuannya adalah diberikan kepada calon presiden yang sudah kita sepakati bersama, yakni Bapak Anies Rashid Baswedan. Tentu ada beberapa kriteria di situ, kita sebutkan ada 5 kriteria. Pertama, memiliki kontribusi kemenangan yang signifikan. Kemudian yang kedua, memiliki kontribusi dalam menjaga soliditas koalisi dan stabilitas koalisi. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa berkontribusi efektif pada pembentukan pemerintahan ke depan.
Yang keempat, visi misi yang sama dan tentu duit tunggal, chemistry-nya harus dapat. Nah ini tadi tuh, chemistry-nya antara capres dan cawapresnya harus dapat dan bisa bergerak bersama. Kira demikian. Oke, berarti melanjutkan program-program pemerintahan saat ini tidak menjadi prioritas ya, Mas Holid? Salah satu agenda platform dari koalisi ini adalah perubahan dan keberlanjutan. Jadi kata change itu di pertama. Jadi kita menyebut koalisi ini adalah koalisi perubahan untuk persatuan. Jadi perubahan dalam konteks yang ingin kita usung adalah perubahan untuk perbaikan, perubahan untuk progresivitas, kemajuan, dan perubahan untuk keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi kata change di sini, perubahan, itu salah satu platform yang ingin kita usung bersama. Jadi masuk di situ juga karena di poin keempat calon cawapresnya adalah memiliki visi dan platform yang sama dengan capres yang akan kita usung bersama. Oke, Bu Lely, kalau Bu Lely melihatnya pasca, kita menyebutnya begini ya, pasca pengumuman Pak Ganjar oleh PDIP oleh Bu Mega, ini kan sepertinya konstelasi lah ya, kalau ngomongnya bandul lah gitu ya, politiknya ini kemudian jadi berubah lagi. Kalau Anda melihatnya hingga saat ini, termasuk Presiden Jokowi langsung nyebutin ada 6 nama ditambah 1, Pak Prabowo setelah ditanyain wartawan, Anda melihatnya gimana sih secara komunikasi politiknya gitu? Iya, yang pertama kemudian masyarakat akhirnya menjadi tahu ya bahwa bukan hanya ada 1 calon presiden. Jadi sudah 2 nih, kita berharap bukan hanya 2 tapi juga 3 atau 4. Sehingga masyarakat juga bisa membuat pilihan nantinya kepada siapa hati akan berlabuh untuk memilihnya gitu kan. Sebetulnya tema hari ini kan adalah berburu calon wakil presiden. Biasanya kan kalau orang berburu itu yang diburu itu lari kalau dikejar gitu kan. Tapi kalau dalam hal ini pasti ketika calon wakil presiden diburu dia pasang badan. Ayo dong buru gua gitu kan, tembak gua bila perlu kan seperti itu. Jadi menarik ya judul hari ini. Jadi pasca pengumuman Pak Ganjar dari PDIP itu kan langsung merubah konstelasi benar ya. Jadi rakyat langsung tahu, semula ada tebak-tebakan nih di balik belakang pintu. Siapa nih dari PDIP? Jangan-jangan Bang Andreas gitu kan, jangan-jangan Mbak Puan gitu kan, misalnya kan, kita berpikirnya kan seperti itu. Terus kemudian biasanya kan dalam komunikasi politik itu bukan selalu acak. Jadi komunikasi politik tidak ada yang kebetulan karena by design gitu kan. Sehingga kalau orang mengatakan komunikasi politik itu acak ya kadang-kadang, tapi yang sebenarnya sudah terpola. Coba lihat. Ketika koalisi perubahan Demokrat, Nasdem dan PKS itu menentukan calon presiden, pasti setelah mereka ketemu kan, artinya pola komunikasinya setelah mereka kongres bertemu antar partai yang direncanakan untuk berkoalisi lah. Nah, pola komunikasi itu adalah secara berulang-ulang dilakukan sehingga dia membentuk pola. Sehingga dalam politik, komunikasi politik itu sudah terpola menurut saya. Pun demikian ketika partai politik menentukan calon presidennya. Bahwa kemudian apakah kemudian menentukan calon wakil presidennya terpola? Pasti terpola. Tapi semuanya saya pastikan belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Hanya ada nama-nama tapi belum menentukan itu orangnya. Karena tadi pertimbangan PKS dengan partai koalisinya juga berbeda, pertimbangan PDIP juga pasti berbeda. Tapi yang jelas kemarin kebetulan saya di TV lain itu ada pengamat yang mengatakan yang paling penting itu tidak ada potensi untuk menjadi kompetitor ke depan calon wakil presiden itu. Justru saya mengkritik itu kalau dari nama-nama yang disodorkan Pak Jokowi justru nama ke-1 dan ke-2 paling potensial menjadi kompetitor kan seperti itu. Padahal teman ya? Padahal teman. Nah biasanya kalau masuk dalam suatu entah itu kepala daerah pun demikian. Jadi potensi untuk menjadi kompetitor itu justru yang paling dibaca lebih dulu seharusnya kan. Karena supaya mekanisme pemerintahan bisa berjalan, tidak ada matahari kembar seperti yang pernah terjadi di dalamnya. Ini yang perlu dibangun. Di samping syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh partai koalisi masing-masing. Jadi saya kira memang seluruh nama itu adalah potensial yang disebut Pak Jokowi, termasuk di koalisi perubahan. Ditambah lagi 2 nama, mungkin Mas AHY sama Pak Saiku kan. Jadi ini nama-nama yang potensial, tinggal bagaimana mekanisme partai menentukan jalur untuk memilih mereka. Jadi bukan memburu mereka, kalau memburu mereka pasti pasang badan. Dan kabur? Nggak kabur. Kalau yang diburu itu
kalau buruan itu kabur, kalau mereka nggak bakal kabur, justru menerima gitu. Jadi lebih baik memilih begitu ya? Memilih lah calon wakil presiden. Tapi sebenarnya di balik presiden ngomong 6 nama ditambah 1 Pak Prabowo itu. Apakah endorse? Itu kan ada urutannya juga di situ kan. Ada Pak Erick pertama, kemudian Pak Sandi dan lain-lainnya hingga bawah. Saya baru mau bilang itu, ini memang menyebutkan saja karena menjawab pertanyaan wartawan, apa ada komunikasi politik di dalamnya? Apakah ini endorsement sebenarnya? Iya, dalam komunikasi politik kan setiap pesan komunikasi itu kan bisa bermakna ganda gitu kan, tergantung persepsi orang yang menerima pesan itu. Jadi kalau dia ingin mengatakan itu ada endorse juga bisa terjadi, tapi karena itu terdesak oleh jawaban wartawan, pertanyaan wartawan juga bisa itu terjadi. Tapi nama-nama itu kan adalah nama-nama yang sudah dikenal. Sebenarnya dan sudah muncul secara di lembaga survei juga sudah dibunyikan gitu. Artinya wajar-wajar saja. Makanya saya bilang tadi, apakah kemungkinan ada Bang Andreas juga di dalamnya gitu kan, kita nggak tahu. Gitu ya? Iya, apalagi saya gitu kan. Bang Andreas, kalau kemarin sebenarnya secara spesifik ketika ditanya terkait dengan parpol mana yang minggu-minggu ini akan kemudian juga mengusung Pak Ganjar ya, kalau kita tahu Hanura sudah gas duluan, tapi kemarin Pak Sekjen sempat menyatakan yang tetangga dekat lah begitu, P3 yang kantornya juga sebelahan, karena juga disebut punya nilai historikal yang panjang bersama PDIP, dan ini bukan kebetulan juga Bu Lely, karena kita tahu Pak Sandi ini baru saja pamit Gerindra dan kayaknya ini kansnya akan ke P3 juga. Memang sedekat itu ya PDIP dengan P3, juga memang secara historis kan Bu Mega juga pernah memiliki wakil presiden dari P3. Lebih ada kedekatan dengan P3? Ya, secara fisik kami bertetangga memang. Kantor PDI Perjuangan dengan kantor P3 itu kan sebelah-sebelahan. Kami hanya ini tembok, dan temboknya juga tidak terpisah langsung gitu. Tapi ada jalan untuk bertemu. Jadi sebenarnya komunikasi dengan P3 dengan teman-teman partai yang lain itu selama ini berjalan gitu. Artinya ya di dalam situasi seperti ini tadi gitu, misal yang saya katakan sebelumnya bahwa faktor ke dalam arti pembicaraan untuk membangun suatu kerjasama yang solid itu perlu dilakukan untuk mempertemukan baik antar partai yang akan mendukung calon presiden dan wakil presiden, juga antara kedua figur ini, artinya kalau calon presidennya itu sudah Pak Ganjar, bagaimana dengan calon wakil presidennya, sehingga chemistry itu terbangun gitu. Karena ini penting baik di dalam proses pemenangan pemilu, karena ini kita harus jalan bersama ini. Kemudian juga ketika mereka memimpin Republik ini 5 tahun itu waktu yang lama untuk suatu proses pemerintahan, dan itu sangat perlu supaya tidak kemudian ya baru 1 tahun sudah jalan sendiri-sendiri atau sudah mulai berpikir untuk jadi calon yang satu mempertahankan, yang satu kemudian berupaya untuk menjadi calon presiden berikut. Nah, ini penting karena Republik ini besar dan perlu ada soliditas baik antar partai yang mendukung, mengusung, kemudian juga antara kedua figur yang akan menentukan jalannya pemerintahan ini ke depan gitu. Oleh karena itu memang ini proses yang akan berlangsung, bisa jadi juga akan diputuskan di dalam waktu last minute gitu. Karena kalau kita perhatikan di dalam 2 periode sebelumnya, keputusan ketika memutuskan calon wakil presiden ketika itu Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla itu terjadi pada waktu-waktu last minute gitu. Begitupun dengan kemarin ketika Pak Joko Widodo dengan Pak Ma'ruf Amin. Itulah second itu Pak Andreas. Karena apa? Karena ini penting sehingga kemudian pembicaraan ke dalam lebih dulu itu penting. Nah, di luar kan kita semua sudah tahu gitu. Apa yang Pak Jokowi sampaikan itu kan adalah perkembangan yang terjadi di luar, di masyarakat yang berkaitan dengan figur-figur ini. Figur-figur yang kira-kira potensial lah dalam arti ya akan membangun kerjasama ini. Gitu. Nah, soliditas itu saya kira penting untuk dibangun sebelumnya. Oke, Mas Solid, kalau nama-nama dari koalisi perubahan sendiri, tadi kan disebutkan juga ya pemilihan cawapres ini tidak akan lari jauh dari sebuah visi, yaitu kesamaan platform yang juga kemudian ini di dalam partai pengusung itu sendiri, nggak jauh-jauh mungkin dari Demokrat dan juga dari PKS. Sejauh ini
belum berubah nama-nama yang memang ada di publik begitu? Jadi salah satu kesepakatan yang kita sepakati bersama dalam koalisi perubahan adalah memberikan mandat kepada calon presiden untuk melakukan komunikasi politik dan penjajakan ya dengan elemen-elemen yang lain juga. Jadi salah satu poinnya di sana juga. Jadi memang kita tidak close coalition gitu, koalisi yang tertutup, tapi kita open sehingga capres juga bisa membangun komunikasi politik di luar internal koalisi. Baik. Namun demikian dalam pembahasan sampai detik ini kita melihat memang apa yang berkembang kita semakin solid ya di koalisi perubahan dan kami memiliki pandangan yang agak berbeda nih untuk masalah cawapres dalam arti kami tidak ingin last minute juga. Jadi kami ingin sebenarnya baik capres maupun cawapres tidak seperti pada waktu 2019 ditentukan di last minute pada waktu mau submit pendaftaran. Agak panjang ya waktunya. Karena perlu ada sebuah pembangunan untuk chemistry dalam merancang strategi pemenangan. Sehingga ada proses pembiasaan, ada proses pembangunan sinergi, frekuensi yang sama, sehingga koalisi solid gitu. Karena kalau ditetapkan di last minutes, kita khawatir kita frekuensi, soliditas dan sebagainya itu tidak terbangun dengan baik. Sehingga publik, masyarakat, rakyat Indonesia akan mengetahui, oh ini toh capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi perubahan sebelum pendaftaran dilakukan. Kira-kira demikian. Ya, sebelum menjadi kemudian bakal capres dan cawapres yang tertera namanya nanti ya di pendaftaran. Oke, kita akan lanjutkan perbincangannya bersama Bang Andreas, Mas Khalid dan juga Bu Lely. Usai jeda berikut ini saudara, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Ya saudara, kita lanjutkan perbincangan tanda kutip berburu capres yang tidak ingin kabur ketika diburu. Tadi kata Bu Lely Aryani, pakar komunikasi politik UNAS, masih di studio. Kemudian juga masih ada Mas Muhammad Khalid, jubir PKS, dan juga ada Ketua DPP PDIP bersama kita secara virtual, Bang Andreas Hugo Pereira. Saya kembali ke Bu Lely. Bu Lely, jadi kalau melihat saat ini, kalau sebenarnya kan komunikasi politik yang ditunjukkan beberapa waktu oleh Presiden begitu ya, ini kan lebih sering membawa Menhan ya, Pak Prabowo untuk kemudian jalan-jalan kemana, sempat juga bertemu Ganjar Pranowo di sawah begitu ya. Jadi memang endorsement itu secara tidak langsung ada dan terlihat begitu ya. Tapi pertanyaannya sekarang tiba-tiba Ganjar juga dicalonkan menjadi calon presiden, kemudian nama Prabowo ini juga menjadi calon presiden. Apakah mungkin begitu ya, ini akan terulang lagi presiden ketika Prabowo Subianto akan sedikit menurunkan naluri politik begitu ya? Iya. Bila harus menjadi cawapres nanti ya, atau diminta menjadi cawapres. Pertama memang kan media komunikasi politik itu kan ada 4. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media massa dan media sosial, dan yang keempat itu kelompok kepentingan. Artinya yang paling utama memang organisasi. Jadi sepanjang yang dilakukan presiden misalnya seperti mengendorse Ganjar, mengendorse Prabowo atau yang lain-lain gitu. Pada akhirnya kan partai politik yang menentukan. Apalagi di PDIP itu kan memang Bu Mega diberi hak suara. Satu-satunya yang punya hak suara untuk menentukan itu Bu Mega. Maka tentu itu juga kan dikomunikasi. Jangan lupa loh, tanggal 21 April ketika Ganjar diumumkan, pengantarnya Bu Mega itu kalau diruntut, dibaca, didengar dengan hati-hati, betapa positioningnya ingin menunjukkan sebenarnya ada keterlibatan dari Pak Jokowi dengan konsultasi, entah itu dengan dialog politik yang dilakukan Bu Mega dan Mbak Puan sekaligus. Bahwa didengar juga begitu. Didengar ada kalimat ini dengan tidak ada perbedaan dan sebagainya. Itu saya apresiasi karena saya perempuan ya. Artinya tetap memposisikan ada keterlibatan 2 tokoh lain di PDIP yaitu Bu Mega dan Mbak Puan juga yang ditugaskan untuk berdialog dengan partai-partai politik. Waktu itu tempat ke Pak Prabowo kan, juga berdialog dengan Pak Jokowi sendiri sehingga akhirnya kemudian diputuskanlah bahwa Pak Ganjar sesuai dengan kapasitas, kan mereka partai politik yang punya suara terbesar, yang punya tiket sendiri untuk mencalonkan presiden, masa mencalonkan orang lain. Inilah yang saya kritik di banyak partai politik lain termasuk Demokrat, Nasdem atau PKS dan yang lain-lain.
mereka itu mengaku partai kader, tapi sepertinya tidak punya kader yang ingin diusung gitu loh. Nah ini artinya kan bagaimana menyiapkan kader-kader itu dari awal sehingga punya potensi untuk diusung sendiri. Dan ini berhasil dilakukan oleh PDIP, oleh Golkar yang meskipun harus bertarung dengan berat, juga PKB yang tetap mengusung namanya sendiri. Nantilah ketika nama lain masuk, yang penting tonjolkan dulu nama kader sendiri kan seperti itu. Nah lalu kemudian ya apakah kemudian katakanlah Bu Mega sama Pak Jokowi ini adalah game changers. Kalau Pak Prabowo yang di-endorse kemudian tetap bersikukuh ya untuk tetap menjadi calon presiden seperti yang diamanatkan oleh partainya, situasi harus dibaca lagi saya kira. Mungkin Pak Prabowo juga bisa menurunkan naluri politiknya sedikit berdasarkan hasil dialog politik, persuasi politik yang dibangun oleh partai-partai koalisi lain, dan kemungkinan juga hadirnya partai koalisi besar yang kemarin ingin digagas. Nah ini yang akan menentukan apakah naluri politik Pak Prabowo itu bisa diturunkan atau tidak. Jadi kemungkinan itu selalu ada saya kira. Dan kalau para pengamat, para pakar mengatakan pilihlah calon wakil presiden yang tidak potensial menjadi kompetitor. Rasa-rasanya satu-satunya ya Pak Prabowo yang tidak mungkin akan membaca persepsi publik ke depan. Kalau saya nyalon nanti ke depan gimana ya dan sebagainya. Saya kira itu. Kalau dari persyaratan tadi mungkin dari Bung Holid kemudian juga Bang Andreas sudah serta-merta ya. Ini itu syaratnya serta-merta, itu udah baku di tiap partai politik ya, rasanya. Kemudian juga itu ada hak juga misalkan dari Mas Anies Baswedan untuk kemudian melakukan politik dengan pihak-pihak yang dirasa rasional begitu ya. Tapi kalau dari sektor yang dipertimbangkan Bang Andreas dan juga Mas Holid, ini kira-kira sektor mana sih, latar belakang apa sih yang kemudian ini menjadi pertimbangan menjadikan calon wakil presiden mungkin untuk Mas Ganjar dan juga Mas Anies Baswedan. Mungkin dari Mas Holid dulu. Iya, butir pertama yang kita sepakati adalah calon wakil presiden itu memiliki kontribusi elektoral atau capacity to win. Ya, kapasitas untuk menang itu, ya, capacity to win-nya itu bagus. Karena efek dari cawapres ini kita memandangnya dalam pilpres ke depan ini memiliki kontribusi elektoral. Sehingga kita melihat bisa dari militer, ya, bisa dari kalangan organisasi NU atau bisa dari kalangan, ya itu bisa kita lihat nanti berbagai macam pilihan-pilihan yang ada. Kira-kira demikian. Sehingga Mas Anies sebagai calon presiden yang disepakati oleh 3 partai memiliki kekuatan atau strength-nya di mana dan yang memiliki weakness-nya di mana itu bisa kita lengkapi. Sehingga calon presiden dan calon wakil presiden yang kita usung itu complementary atau saling melengkapi untuk bisa memiliki capacity to win yang paling terbaik. Sehingga inilah yang kemudian menjadi butir pertama calon wakil presiden yang kita sepakati bersama. Nah, terus yang kedua, kita juga ingin melihat bukan hanya capacity to win, tapi juga memiliki kapasitas untuk memperkuat soliditas dari koalisi. Sehingga gerak dari partai-partai politik dari tingkat pusat, wilayah, daerah hingga tingkat ranting di desa-desa dan kelurahan itu bergerak dengan sangat efektif. Sehingga penentuan calon presiden dan calon wakil presiden harus duit tunggal. Sehingga bisa menggerakkan seluruh elemen yang ada di seluruh partai koalisi yang mengusungnya. Ini yang kemudian menjadi catatan penting, sehingga penentuan cawapres itulah yang kemudian capres kita, Pak Anies nanti juga akan berkonsultasi juga selain untuk mendengarkan aspirasi rakyat dari seluruh Sabang hingga Merauke, juga mendengarkan bagaimana aspirasi dari konstituen, aspirasi dari partai pengusung yang sudah menyerap aspirasi itu dari para kader. Jadi aspirasi itu penyerapannya masih akan dilakukan secara panjang gitu ya, Mas Holid ya. Tapi kalau nyebutin militer dan NU, ini mungkin berarti mungkin saja bukan dari PKS atau Demokrat gitu, nggak apa-apa? Jadi begini, kita di PKS juga sudah mengusulkan calon kita, itu kan salah satu contoh saja. Ada berbagai macam pilihan. Di PKS sendiri juga kita sudah mengusulkan kader-kader kita yang terbaik seperti Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat 2 periode, untuk sebagai sebuah alternatif atau opsi yang dibahas bersama. Tentu semua opsi yang diusulkan oleh Nasdem, yang diusulkan oleh Demokrat dan PKS, ataupun oleh Pak Anies sendiri yang memiliki pandangan,
ya itu akan dibahas apakah mana yang paling match dengan 5 kriteria yang sudah disepakati di piagam koalisi itu. Sehingga pembahasannya akan dilakukan secara rasional, secara objektif, sehingga kita bisa legowo, kita bisa menentukan capres dan cawapres yang terbaik, pasangan yang terbaik itu seperti apa. Yang penting nggak last minute ya Mas Solid ya? Ya, kita harus mencari jeda waktu untuk bisa mensolidkan, bergerak bersama agar masyarakat tahu juga kan capres cawapresnya secara lebih jauh. Bang Andreas, kalau melihat ke belakang begitu ya, PDIP kalau tadi Bu Leli menyebutkan pola, ini sepertinya pola-pola cawapresnya ini kan dari kalangan-kalangan religius atau bisa dibilang umat muslim gitu ya. Kalau kita lihat 2014 Pak JK, kemudian juga 2019 apalagi Kiai Haji Maruf Amin, sebelumnya juga Bu Mega sendiri ketika menjadi presiden ditemani wakil dari P3 yang kemudian juga melekat secara kental begitu keislamannya. Apakah ini juga akan menjadi prioritas untuk 2024 melihat nantinya dinamikanya atau ada kemungkinan tidak? Bisa jadi ya, dalam arti gini, pertimbangannya itu kan tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan sebelum, bahwa kita melihat bahwa ke depan ini faktor cawapres itu akan menjadi deciding factor untuk kemenangan. Gitu. Jadi faktor yang akan ikut memberikan kontribusi gitu, dan kontribusinya mungkin akan menjadi kontribusi yang cukup besar. Gitu. Nah kalau teman-teman di perubahan itu kan mulai dengan ya artinya menyerahkan itu pada Pak Anies gitu. Kalau di kemarin ketika kita setelah Ibu Mega mengumumkan itu, Pak Ganjar menyampaikan bahwa ya ini pendekatannya lebih pada organisasi gitu. Artinya menyerahkan pada organisasi, dalam hal ini tentu ya PDI Perjuangan ketua umum, dan ketua umum akan ya mungkin akan berbicara dengan bagaimana membangun suatu kerjasama yang solid gitu untuk menuju pada sampai pada keputusan gitu. Saya kira proses ini yang akan terjadi gitu, bahwa membangun soliditas itu, bahwa soal memutuskan itu momentum pasti bisa jadi yang seperti yang tadi saya katakan last minute, bisa jadi juga sebelumnya. Karena seperti sekarang misalnya ketika memutuskan Pak Ganjar ini kan cari momentum yang paling tepat gitu kan. Jadi ya proses ini penting untuk membangun tadi chemistry ke dalam, itu adalah chemistry, baik chemistry antar partai maupun chemistry kedua kandidat ini. Keluar bagaimana melihat perkembangan dinamika yang berkembang di luar. Ya seperti apa yang tadi ya misalnya dengan ketika Pak Presiden menyampaikan nama-nama itu kan ya ini kan istilahnya apa? Bagaimana tes ombak ini kan? Ombak di luar, bagaimana perkembangan di luar terjadi. Cek ombak gitu ya. Tapi yang pasti kalau melihat statement Pak Sekjen Hasto Kristianto kemarin, meskipun matahari terbit dari barat, ini posisi Ganjar tidak akan berubah ya, tetap akan menjadi capres. Betul begitu ya? Ya iyalah, ada di PDI Perjuangan ketika satu keputusan Ibu sudah omong kemudian itu apa berubah ya, nggak mungkin lah. Bagaimana kemudian ya Bang Andreas, bagaimana kemudian menanggapi takutnya kalau sebegitunya mengikuti arahan ketua partai, ntar jadi presiden yang kemudian hanya mengikuti arahan ketua partai gitu, gimana Bang Andreas? Enggak. Makanya tadi kan seperti yang Mbak Leli sampaikan gitu. Pendekatan di dalam komunikasi politik ini dan kemudian di dalam melaksanakan tugas ke depan itu adalah pendekatan organisasi. Bahwa kemudian kita tahu bahwa ya seperti kemarin kan juga ribut-ribut jadi apa diskursus soal Pak Jokowi itu adalah petugas partai, kan 5 tahun 10 tahun terakhir ini kan kita lihat bagaimana Pak Jokowi menempatkan diri sebagai presiden dan bagaimana beliau menempatkan diri sebagai kader kan. Begitupun bagaimana Ibu Mega menempatkan Pak Jokowi dalam posisi sebagai ketika bicara di dalam lingkaran partai sebagai kader partai, dan bicara ketika dalam urusan kenegaraan beliau sangat menghormati Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia gitu. Nah cara berpikir ini yang harus kita mulai kedepankan. Kenapa? Buat PDI Perjuangan mengurus partai itu adalah mengurus negara. Karena partai ini dari rakyat gitu. Kalau PDI Perjuangan itu bertumbuh berkembang dari rakyat, bukan dari atas gitu. Bagaimana sejarah partai PDI Perjuangan mulai dari sebelum kemerdekaan, bahkan kalau kita lihat akar daripada PNI, akar daripada
Parkindo, Partai Katolik, Murba, IPKI, partai-partai yang kemudian fusi untuk menjadi PDI, kemudian berkembang menjadi PDI Perjuangan. Itu adalah partai-partai yang tumbuh dan berkembang dari rakyat gitu. Jadi kalau memisahkan PDI Perjuangan dari rakyat, itu adalah sesuatu yang absurd. Karena kami ini berkembang, kami ini hidup di tengah rakyat. Sehingga kalau kita bilang ya seolah-olah petugas partai itu kemudian memisahkan dengan rakyat, ya enggak lah. Tiap hari juga kami berkonsultasi, bicara dengan masyarakat. Saya baru pulang dari dapil, saya bicara banyak dengan teman-teman di daerah, bagaimana mereka melihat perkembangan yang terjadi di pusat, di Republik ini, dan keputusan yang diambil. Nah itulah ini, bagaimana partai rakyat itu adalah partai yang seperti PDI Perjuangan ini. Bahwa bekerja di partai itu adalah bekerja untuk negara juga. Gitu. Jadi presiden yang berasal dari partai itu adalah presiden rakyat gitu. Nah, ada boleh dipotong komunikasi sebenarnya kalau beberapa jadi kalau dari Pak Holid maupun Bang Andreas tadi sebenarnya persepsinya sama gitu loh. Artinya bukan sekedar insentif elektoral yang ingin dicari, tapi juga orang itu yang bisa membangun komunikasi, istilahnya mengawal keterpilihan nantinya. Dengan mengawal keterpilihan, jadi nantinya ketika orang itu terpilih dia tidak serta-merta lepas. Misalnya nih Anies nih. Anies kan bukan miliknya Nasdem, bukan milik PKS, bukan juga milik Demokrat. Lalu enak aja lu 3 partai ini yang penting gua udah terpilih, kan nggak mungkin seperti itu. Nah komitmen ini yang harus dibangun benar-benar matang. Kadang-kadang kan meskipun tertulis kalau politik itu kan konsisten untuk tidak konsisten. Ini yang biasa terjadi. Nah bagaimana menyiasatinya nanti ke depan. Jadi jangan mentang-mentang Anda tidak punya partai lalu kami 3 partai ini yang sudah mengusung Anda sia-siakan. Kalau PDIP udah jelas berarti orangnya orang partai. Jangan dengan demikian yang penting saya kan dipilih rakyat, bukan partai yang milih saya. Loh kalau bukan partai yang menentukan dia untuk dicalonkan kan tidak juga. Artinya semuanya benar-benar harus dikolaborasikan, dipikirkan dalam sebuah desain politik yang benar-benar direncanakan. Itu intinya. Oke, Bu Lely. Mas Holid tadi ada tambahan sedikit? Ya, sedikit saja. Jadi sistem konstitusi kita itu memberikan sebuah desain namanya presidensialisme. Sehingga koalisi yang terbangun adalah koalisi presidensial. Sehingga presiden memiliki mendapat mandat dari konstitusi Undang-Undang 45 sebagai leader di situ untuk membentuk koalisi. Sehingga disinilah kemudian PKS, Nasdem, dan Demokrat menyuarakan suara rakyat melalui partai dan kemudian memberikan mandat kepada presiden yang akan memimpin nanti untuk membangun koalisi presidensial sesuai mandat konstitusi tersebut. Sehingga inilah yang kemudian kita tugaskan juga di salah satu poin itu adalah bagaimana capres yang sudah kita sepakati bersama membangun koalisi itu, memimpin koalisi ini sebelum dia memimpin bangsa ini ke depan. Demikian. Oke, itu ya tadi ya. Tentu ini bisa dibilang walaupun di Sapa Indonesia Pagi tapi tidak terlalu pagi lah untuk ngomong cawapres. Karena memang sudah disebut juga oleh Pak Presiden Jokowi kemarin. Jadi nggak ada istilah lebaran juga loh Bang Andreas. Karena ini juga ngomongin bagaimana kemudian nanti. Gosip politik itu nggak ada lebarannya, lebaran terus gitu. Lebaran terus. Karena ini juga ngomongin gimana kemudian memimpin negara 5 tahun ke depan. Memimpin 270 juta masyarakat Indonesia nanti. Tentunya kita juga pasti ingin yang terbaik di posisi presiden dan wakil presiden. Pasti. Bu Lely Aryani, pakar komunikasi politik dari UNAS. Terima kasih. Bang Andreas Hugo Parera, Ketua DPP PDI. Terima kasih. Kemudian juru bicara PKS Muhammad Holid. Mas Holid, terima kasih. Pastinya ini bukan perbincangan terakhir terkait ini karena politik ini lebaran masih terus. Panjang. Masih panjang. Terima kasih Bapak-bapak dan Bu Lely. Ketemu. Assalamualaikum semuanya.